حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasul lewat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya untuk kita semua, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mengisi wasiat bittaqwa, khatib mengingatkan diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semua, salah satu tujuan kita hidup di dunia ini, Allah menciptakan kita di dunia ini bukan kesia-siaan, bukan ujuk-ujuk, bukan tidak terencanakan, tapi ada satu garis besar kenapa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Salah satunya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sering kita dengar dengan istilah illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kita, tugas utama kita bagaimana kita menghambakan diri, bagaimana kita beribadah kepada Allah siang malam, apapun itu yang terpenting menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang menjadi kekhawatiran kita setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah, apakah ibadah kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhawatiran kita ini, tatkala kita beribadah, Allah menerima ibadah kita atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi kita dapat mengukur
sejauh mana kita melaksanakan ibadah sesuai syarat dan rukunnya, sesuai dengan keikhlasannya, pasti amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan juga hanya untuk mendapatkan keikhlasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua istilah yang sering kita dengarkan tatkala kita beribadah, dan sayangnya ini hanya kita dengar di ibadah haji saja. Ketika orang yang pergi ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan pergi hajinya dimakbulkan dan dimabrurkan, atau makbul dan mabrur. Dua istilah ini bukan hanya dalam ibadah haji. Setiap ibadah kita minta kepada Allah supaya ibadah kita ini adalah makbul dan mabrur. Makbul itu artinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh lebih daripada diterima, ada mabrur, ada nilai manfaat, nilai kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Makanya doanya semoga kita dimakbulkan dan dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya dalam ibadah haji saja, setiap ibadah yang kita laksanakan, baik sholat, zakat, puasa, haji, kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga amalan ibadah yang kita lakukan ini diterima, dimakbulkan, artinya diterima, dan dimabrurkan, ada nilai manfaat dan kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu contoh. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, syarat rukunnya kita laksanakan dengan baik, apapun yang kita inginkan ataupun apapun yang dilaksanakan di dalam sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, bersih dari hadasnya, kita melaksanakan semua rukunnya, ikhlas karena Allah, itu adalah baru makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jauh lebih daripada itu, kita minta mabrurnya. Apa mabrur daripada ibadah sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Semoga ya Allah berkat dari kata ibadah sholat ini menjauhkan kami, menjauhkan diri kita yang melaksanakan ibadah sholat, dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika orang sholat, boleh jadi tidak diterima kalau dia sholatnya ngasal, tidak sesuai syarat dan rukun. Tapi bisa jadi dia diterima sesuai syarat dan rukun ikhlasnya. Tapi lebih daripada itu, kita minta kepada Allah, saya sudah sholat, mudah-mudahan dengan sholat ini kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi orang sholat tapi maksiat masih terus, belum kita mendapatkan mabrur, nilai manfaat kebaikan dari apa yang kita kerjakan dari ibadah sholat tersebut. Pun demikian ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, 1 bulan ke belakang kita sudah lalui, kalau kita lihat makbul, bisa jadi kita diterima, tidak membatalkan puasa, tidak apapun kita melaksanakan pembatalannya, itu diterima oleh Allah. Tapi lebih daripada itu, nilai daripada setelah kita berpuasa apa? Apakah kita keluar dari Ramadan malah jadi pemalas ataupun lain sebagainya? Berarti kalau keluar dari Ramadan, nilai ibadah kita jatuh, bahkan jauh daripada nilai-nilai Ramadan. Bisa jadi Ramadan kita hanya diterima secara ibadahnya aja, tapi tidak mendapatkan mabrurnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun zakat, apa yang kita berikan kepada fakir miskin sesuai dengan kadar dan takarannya, berapa kilo yang harus kita berikan. Kalau mal berapa kita hitung 2,5%-nya. Boleh jadi makbul, diterima, tapi lebih daripada itu kita merasakan mabrurnya. Oh, ini penderitaan orang fakir miskin tatkala tidak bisa menemukan makan dan lain sebagainya. Ada kepekaan sosial dalam diri kita, baru dikatakan makbul dan mabrur. Begitupun dalam ibadah haji. Tatkala kita beres ibadah haji, pulang ke tanah air, pulang ke kampung sendiri, mendapatkan gelar haji jauh lebih meningkat. Yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid, yang tadinya pelit
jadi baik dan lain sebagainya. Tapi justru pulang dari haji, jauh daripada itu kita belum mendapatkan kemakburan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Setiap amalan ibadah kita yang kita laksanakan, sholatnya, jumatnya, apapun itu yang bernilai di sisi Allah sebagai ibadah, semoga diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Izalalika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa sahbi rabbani Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. دواه فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.